Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Sabtu Pekan Advent ketiga, 17 Desember 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 1 ayat 1-17. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Ahim, Ahim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Trianto Thomas dari Paroki Santo Yohanes Pemandi, Janti, Malang. Selamat mendengarkan. Halo pendengar Sikat yang setia, Sabda Iman Katolik. Selamat berjumpa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, pada hari ini barusan saja kita mendengar Injil Matius, di mana pada Injil tadi kita melihat silsilah Yesus. Melalui silsilah Yesus, tentunya kita diajak untuk mendapatkan sebuah pencerahan bahwa Yesus masuk dalam sejarah umat manusia. Ini semakin meneguhkan kita bahwa Yesus pun adalah manusia.
Ia berasal dari keturunan Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari garis keturunan tadi ternyata kalau kita perhatikan, ternyata di sana ada beberapa perempuan-perempuan yang namanya tercemar atau memiliki pribadi yang kurang membanggakan. Ini menandakan kepada kita apa? Menandakan bahwa pribadi-pribadi berdosa itu semakin menguatkan bahwa Yesus pun juga memiliki sifat-sifat manusiawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada Injil tadi yang pasti kita semakin disadarkan bahwa Yesus sebagai keturunan Daud, mulai dari Yusuf ayahnya sampai Abraham. Pada bacaan tadi juga merunutkan silsilah bagaimana orang Yahudi, di sini Yesus mempunyai silsilah sehingga memenuhi syarat sebagai Mesias. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa dari garis silsilah Yesus atau garis keturunan Yesus itu ternyata juga ada catatan hidup yang negatif. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ini menandakan apa? Bahwa karya Tuhan ternyata tanpa pandang bulu, baik orang baik maupun orang yang berdosa. Karya Allah dalam hidup ini tentunya harapannya adalah bagaimana kita semakin dikuatkan. Kita diberikan kesempatan untuk semakin mampu menjalani hidup ini tanpa kita harus memperhatikan atau kita merasa sebagai bagian dari orang-orang yang berdosa. Kita tahu bahwa dengan silsilah itu, hari ini benar-benar kita sadari sepenuh hati bahwa memang Yesus itu juga manusia biasa. Kita tahu juga dalam kehadiran Yesus melalui Bunda Maria, saat Bunda Maria itu harus diberikan atau mendapatkan rahmat Allah, walaupun ia merasa sebagai orang-orang biasa saja, tetapi ia bersedia untuk menerima rahmat itu dan menjadi bagian jalan Yesus hadir sebagai juru selamat. Yesus hadir tentunya dengan membawa berkat untuk seluruh umat manusia. Kita tahu bahwa firman Tuhan semakin bisa mengarahkan kita bahwa Yesus Kristus adalah Sang Raja pembawa keselamatan dan berkat. Pada malam hari ini, mari kita semakin mempercayai bahwa Yesus lahir ke dunia sebagai Allah sekaligus sebagai manusia seperti kita. Mari kita semakin percaya. Dan ketika kita semakin percaya, otomatis kita mengangkat Yesus sebagai Raja kehidupan. Oleh karena itu, mari kita benar-benar menerima Yesus benar-benar sebagai Raja. Semoga di masa Advent ini dan melalui bacaan hari ini, kita semakin layak dan pantas menyambut peristiwa besar, yaitu kelahiran
Sang Juru Selamat. Terima kasih, berkah dalam.